Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Kita hadiahkan pada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, dan para jamaah kita yang telah berpulang rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan musalla ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirah-Nya. Umur mereka semua Allah jadikan Allah min riyadil jannah. Dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, agar Allah angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan yang sempurna. Agar kita yang hadir pada pagi hari yang barakah ini senantiasa Allah berikan taufik dan hidayahnya, menjaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Pada hadhihi niyyah khususan li muallif hadzal kitab wa ala man wassalafus salih ila hadratil nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, amin. Yang saya hormati segenap pengurus Musalla Al-Makmur, Ketua Musalla Al-Makmur Bapak Syafriuddin, pembina dan penasehat daripada Musalla Al-Makmur, orang tua kita Bapak Haji Tabrani, para asatidah di antaranya Ustaz Ramdhani, Ustaz Mujaya Kusuma, Ustaz Mursyidin, Ustaz Muhammad Syafiri, Ustaz Amir Mahmud, Ustaz Kiai Jumadi, Fadhal Al-Fadhil, dan para asatidah yang lain, juga yang saya hormati para orang tua kita, para sesepuh, serta para tokoh masyarakat, di antaranya Bapak Haji Hasib, Bapak Haji Madani, Haji Madani, dan banyak para orang tua kita yang lain yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu. Juga yang saya hormati para pejabat shaimin, bapak-bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita berada di Jumat yang kedua di bulan yang mulia, bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata Nabi di dalam hadisnya bahwa setiap jam di malam Jumat di bulan Ramadan Allah berikan pembebasan dari hambanya dari siksaan api neraka. Itulah keistimewaan dan kelebihan daripada malam Jumat di bulan Ramadan. Kalau malam-malam lain setiap malamnya di malam-malam Ramadan Allah memberikan jaminan pembebasan dari siksaan api neraka, tidak kurang dari 1 juta hambanya. Tetapi ketika malam Jumat dan hari Jumat di bulan Ramadan, maka pembebasan itu hampir setiap jam dibebaskan dari siksaan api neraka, tidak kurang dari 1 juta. 1 juta hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau 24 jam berarti berapa juta? 24 juta. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, orang yang mendapatkan pembebasan dari siksaan api neraka. Kita akan masuk dan dimasukkan ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an. Di luar itu juga
bahwa malam Jumat, hari Jumat merupakan hari yang luar biasa, apalagi ketika berada di bulan Ramadan, maka pahala yang besar, yang sangat luar biasa Allah berikan dalam amal-amal soleh kita, khususnya duduk kita di majelis ilmu. Kalau selangkah duduk di majelis ilmu, begitu majelis ilmu di bulan Ramadan, satu langkahnya itu berapa kemarin? Seperti orang yang beribadah setahun. Setahun itu gimana gambarannya kata ulama hadis? Siyamu nahariha wa qiyamu lailiha. Ibadah setahun itu full, siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud. Apalagi di malam Jumat dan hari Jumat, maka ini menambah besar dan banyaknya pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan pelajaran kita dalam kitab Tafsirul Munir yang membahas tentang surah Al-Qadar, di mana surah Al-Qadar ini surah yang menjelaskan tentang turunnya Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Lailatul Qadar. Memang begini ya, mejanya miring ya. Kalau ada tamannya miring. Ini meja miring ini. Mungkin jangan. Ya tuh, bangkunya miring mejanya. Posisinya maksudnya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى به وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. ومعنى القدر التقدير، وسميت ليلة القدر بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها ما يشاء من أمره إلى مثلها من السنة القابلة من أمر الموت والأجل والرزق وغير ذلك، يسلمه إلى مدبرات الأمور، وهم 4 من الملائكة: إسرافيل، ميكائيل، إزرائيل، جبريل عليهم السلام. الجمهور على أنها مختصة في رمضان إلى آخره، والله تعالى أعلم بالصواب. Dinamakan apa makna al-qadar? Dalam tafsir Munir kata Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Makki radhiyallahu anhu, Lailatul Qadar, Lailah malam, Al-Qadar artinya takdir, berarti malam penentuan. Malam Lailatul Qadar adalah malam penentuan daripada nasib dan takdir daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa sumiyat Lailatul Qadri. Kemudian kenapa dinamakan Lailatul Qadar dengan nama Lailatul Qadar? Karena Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar ini menentukan dan memastikan di dalamnya, yaitu pada malam itu, apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, mayasya, dari urusan-urusan hambanya. Ini ditentukan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Sampai kapan? Sampai tahun yang akan datang. Jadi kita minta takdir kita, ketentuannya, garis-garisnya di malam Lailatul Qadar. Maka itulah pentingnya menghidupkan Lailatul Qadar dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya itu kita berdoa supaya dalam urusan ajal. Ajalnya itu kita dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Kemudian dalam masalah rezeki kita diberikan keberkahan, diberikan rezeki yang luas, yang banyak, yang kita bisa berinfak dengan rezeki yang Allah berikan ini. Wa ghairi dzalika, dan yang lain-lainnya. Jadi apa saja, bukan hal yang berkaitan ajal, maut, rezeki aja, semua yang berkaitan dengan urusan manusia. Wa yusallimuhu ila mudabbiratil umur. Kemudian semua urusan-urusan ini setelah pada Lailatul Qadar ditentukan oleh Allah dan dipastikan oleh Allah, maka Allah berikan
Ini semua ketentuannya, yang pelaksanaannya. Ketentuannya Allah yang udah ketok. Adapun pelaksanaannya adalah diberikan kepada 4 malaikat. Yang pertama malaikat Israfil. Israfil apa tugasnya? Meniup sangkakala. Dia menentukan ajal, nanti ajalnya dunia. Kemudian malaikat Mikail. Malaikat Mikail yang menentukan, mengatur rezeki, hujan dan semua hal yang berkaitan dengan urusan dunia. Kemudian malaikat Israel. Ini malaikat yang bertugas mencabut nyawa. Israel tak kenal kan? Israel wa Jibril alaihi wassalam. Jibril juga termasuk malaikat yang diserahkan dalam urusan-urusan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wal jumhur ala annaha mukhtassah bi Ramadan. Sekarang kalau ada pertanyaan, kapan itu Lailatul Qadar terjadi dan ada kejadiannya? Ada khilaf dari beberapa mazhab, termasuk kata Imam Malik di dalam mazhabnya bahwa Lailatul Qadar tidak khusus terjadi di bulan Ramadan. Dia bisa jatuh pada malam-malam mulia lain selain bulan Ramadan. Ada malam pertama di bulan Rajab, ada 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, ya, ada malam nisfu Sya'ban. Nah, itu kata beliau, kata Imam Malik. Adapun mazhab yang lain 3 itu Hanafi, Syafi'i dan Hambali, dan juga di bawah daripada murid-murid Imam Syafi'i mengatakan wal jumhur. Jumhur artinya kebanyakan ulama. Adapun kebanyakan para ulama berpendapat bahwa annaha Lailatul Qadar itu mukhtassah di Ramadan, khusus terjadi di bulan suci Ramadan. Itu yang kuat. Kenapa? Dan mana bukti yang menunjukkan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan? Bahwa yang pertama, Lailatul Qadar adalah lailah unzila fihi al-Qur'an, malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya, dalam surah Al-Qadar ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya sungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu pada Lailatul Qadar. Diturunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar. Kemudian dalam ayat lain dalam surah Al-Baqarah, Al-Qur'an diturunkan pada Lailatul Qadar di mana? Di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Di antaranya 2 ayat inilah yang sangat menguatkan bahwa Lailatul Qadar hanya ada di bulan suci Ramadan. Waqtalafu fi ta'yinha. Kemudian para ulama beda pendapat fi ta'yinha, dalam ketentuannya, kapan tepatnya malam keberapa itu terjadinya Lailatul Qadar. Diriwayatkan dalam satu hadis, satu hari Nabi keluar di malam-malam bulan Ramadan. Nabi niatnya mau ngasih tahu bahwa Lailatul Qadar seterusnya akan jatuh pada malam ini misalnya. Baru Nabi mau sampaikan. Begitu di luar ada 2 sahabat lagi debat, tahu debat. Ngobrol aja berdua. Akhirnya Nabi nggak jadi, Nabi urungkan, Nabi nggak jadi ceritain, tentuin sampai sekarang. Maka kata ulama ada hikmahnya itu, Nabi nggak jadi kasih tahu tuh sahabat karena ada sahabat lagi pada ngobrol, debat. Hikmahnya ya diibhamkan, disamarkan adanya Lailatul Qadar supaya kita benar-benar menghidupkan malam-malam Ramadan dari malam pertama sampai malam terakhir. Itu hikmahnya. Jadi kata ulama seperti itu, ya. Seandainya itu terjadi, ditentukan misalnya malam 21 ya. Ini ada hikmah, ya. Wa qala ba'dhum, berkata sebagian para ulama, annaha lailatus sabi' wal 20. Ini yang paling kuat, ya. Maka disebut oleh Syekh Nawawi
pendapat yang pertama. Sebagian para ulama itu berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu terjadi atau jatuh pada malam 27. Tapi nggak menutup kemungkinan dia jatuh pada malam pertama. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu panjang lebar disebut. Bisa jadi dia ada jatuh pada malam pertama, diriwayatkan sama sahabat. Bisa jadi dia jatuh pada malam 21 dan seterusnya. Bisa jadi pada malam 17 Ramadan. 17 Ramadan. Malam sebelum terjadinya perang Badar. Tahun 2 Hijriyah itu. Ya, ketika nanti kita lanjutkan pada bab ketiga, bagian ketiga. Malam Jumat besoknya mau perang Badar, itu kan turun hujan. Turun hujan gerimis yang dirasakan oleh umat Islam. Adapun hujan pada malam itu yang dirasakan oleh orang kafir sangat lebat. Sehingga mereka merasakan licin. Karena kalau udah ngeliat tanah licin, kayak main bola kan gitu. Bola kan tanah hujan lebat banget, wah jatuh-jatuhan kan gitu. Bisa kepleset. Nah itu dia yang Allah berikan pada hati orang kafir ketika hujan pada malam Jumat, malam 17 Ramadan, bagi mereka sesuatu yang bisa membuat mereka merasakan kekalahan, ya. Nah itu pada malam Jumat. Malam Jumat di 17 Ramadan yang mereka umat Islam, Rasulullah dan para sahabat saat itu beristighatsah. Il tastaghithuna rabbahum. Ingatlah ketika mereka orang-orang yang akan melakukan perang Badar beristighatsah kepada Allah. Ada kata Imam Hasan Basri bahwa bisa dipastikan ketika tahun 2 Hijriah itu Lailatul Qadar jatuhnya pada malam 17 Ramadan, malam sebelum terjadinya perang Badar. Saya pernah sampaikan ketika malam-malam hujan-hujan gerimis mau tarawih, bisa jadi itu sampai kayak mau perang Badar, gerimis-gerimis. Kata orang saya gerimis-gerimis maling. Maling lagi musim lagi nih Pak, ya. Maling motor, maling apa lagi? Maling tas, maling sepatu. Di masjid samping rumah maling sepatu. Ayam, ya. Saya. Jadi yang pertama, pendapat yang banyak dikuatkan oleh para ulama adalah malam ke-27. Kenapa? Karena banyak di dalam surah Al-Qadar ada rumus. Kalau bahasa Indonesia jadi rumus. Itu rumus bahasa Arab, ramaz. Ya. Ramaz ya ramazu. Itu rumus. Kita jadi rumus, tahu rumus? Ya, ilmu yang sudah pasti ketika kita pelajari rumus ini. Di dalam Al-Quran surah Al-Qadar banyak rumus-rumus ataupun isyarat yang menunjukkan terjadinya Lailatul Qadar itu malam 20. Di sini disebutin oleh Syekh Nawawi. Di antaranya waqala Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan ahabbul i'dad ila Allah Ta'ala al-witru. Bilangan yang paling dicintai oleh Allah adalah bilangan ganjil. Wa ahabbul witri ilaihi as-sab'ah. Dan ganjil, bilangan ganjil yang paling disenangi oleh Allah adalah 7. Bisa 17 Ramadan, bisa 20. Dari mana itu 7? Yang menunjukkan Allah lebih senang kepada 7. Kan pasti ada sebabnya. Nih, fadzukiras samawat as-sab'a. Allah menyebutkan, ketika menyebutkan langit-langit, lapisannya ada 7. Artinya Allah menciptakan langit pada 7 nabi. Berarti Allah senang sama yang wal ardi as-sab'i. Bumi juga lapisannya ada 7.
Wal usbu' 1 pekan. Berapa? 7. Darakatin nar, neraka lapisan ke bawahnya, kegelapan neraka 7. Wa adadut tawaf, tawaf kenapa? 7. Itu bilangan yang dicintai oleh Allah. Ini hadis Nabi ya, karena diriwayatkan oleh Imam Ibn Abbas. Wal a'dha, kemudian anggota sujud ada 7. A'dha'us sujudi sab'ah dalam kitab Satina. Adapun anggota sujud yang harus menempel di bumi ada 7. Mana coba? 2 telapak tangan, jidat, berapa dah? 3. Mana lagi? Dengkul. Yang wajib. Dengkul 2, 3 tambah 2, 5. Berarti tinggal 2 lagi. Butunu asabi'ir rijlain, batinnya jari telapak kaki 7. Adapun hidung bukan rukun dia, tapi sunnah yang menjadi kesempurnaannya. Ya. Jadi saya mau lurusin, jadi kalau hidung itu jadi bukan wajib, ya, tapi dia sunnah, tapi menjadi sempurna kalau hidungnya pun kena ke bumi. Ya. Karena tadi anggota sujud ada 7. Nah, kalau sama hidung jadi berapa? Jelas ya, Bu ya? Yang wajibnya ada 7. Adapun hidung merupakan sunnah untuk kesempurnaan sujud seseorang. Fadalla dengan 7 tadi ciptaan Allah tadi, kemudian syariatnya. Fadalla dzalikal adad ala annaha as-sabi'ah wal 'ashrun. Maka dalil itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada malam 27. Jadi gitu lagi kata ulama bahwa di antara malam-malam Ramadan semua bisa terjadi dari malam pertama, malam pertengahan atau malam terakhir. Ketika udah masuk malam terakhir, nah itu lebih kuat lagi, lebih sangat diharapkan lagi terjadinya. Kemudian kapan lagi? Lebih sangat diharapkan terjadinya itu Lailatul Qadar pada bilangan ganjilnya. Ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Atau bisa juga dia ada kata Nabi dalam hadisnya di malam terakhir. Malam terakhir bisa malam 29, bisa malam 30. Di antara ganjil-ganjil tadi di akhir yang paling kuat ada 3 gitu. 21, 27, 29. Disaring lagi ulama. Ketika 3 ini mana yang lebih kuat lagi? 27 sama 29. 2 ini yang lebih kuat lagi mana? 27. Kenapa tadi 27 lagi? Baliknya karena di dalam surah Al-Qadar yang disebut berbicara tentang Lailatul Qadar ada banyak rumus yang menunjukkan mengisyaratkan bahwasanya dia lebih banyak diharapkan terjadinya pada malam 27. Contohnya tadi bahwa banyak ciptaan Allah ciptakan dari unsur 7, langit 7, semuanya tadi 7 itu, ya. Itu yang pertama. Wa minha, jadi antaranya juga yang menunjukkan bahwa 27 itu malam 27 adalah Lailatul Qadar. Qaul Ibnu Abbas adalah ucapan Sayyidina Abbas, sama, ya. Nah, Sayyidina Abbas, Abdullah bin Abbas ini lebih banyak disebutkan. Kenapa namanya banyak disebutkan dalam kitab tafsir? Karena salah satu dari kalangan para sahabat yang paling ahli dalam mentafsirkan Al-Quran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan juga karena Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah sahabat Nabi yang langsung didoain sama Nabi supaya menjadi orang yang paham tentang makna atau takwil Al-Quran. Didoain sama Nabi langsung, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, Allahumma faqihhu. Ya Allah, berikan dia pemahaman dalam agama yang begitu dalam. Maka disebutnya ya Ghawas gitu. Sayyidina Abu Bakar kalau manggil Abdullah bin Abbas, ya Ghawas, wahai anak muda yang dalam ilmu agama. Ya dipanggil sama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu kata Nabi, ya Allah berikan jadikan nih Abdullah bin Abbas orang yang sangat paham ilmu agama
dan kasih dia pengetahuan tentang masalah takwil ayat tafsir. Makanya banyak, hampir di semua kitab tafsir, pendapat yang pertama disampaikan dari kalangan para sahabat adalah waqala Ibnu Abbas. Ini pendapat keduanya beliau, disebutin lagi sama Syekh Nawawi. Kata Ibnu Abbas, inna hadhihi surah. Ini yang jarang kita dengar ini. Sesungguhnya surah surah Al-Qadar, jumlah kalimatnya ada 30. Jumlah kalimatnya ada 30. Wa qawluhu ta'ala hiya salamun hiya. Ya. Hiya itu artinya ay lailatul qadar. Hiya lailatul qadar. Dhamir munfasil, ya. Kalimat hiya wa huwa sabi' wa 20. Kalimat hiya adalah kalimat yang terletak pada kalimat yang ke-27. Dari 30 kalimat dalam surah Al-Qadar, hiya adalah kalimat yang ke-27. Nih, ya. Alasan yang kedua, kenapa 27 itu lebih sangat dikuatkan, ya. Yang ketiga, pendapat Ibnu Abbas lagi dipakai, ya. Wa minha, dan diantara juga yang menunjukkan 27 itu Lailatul Qadar, ma nuqila an Ibnu Abbas, apa yang dinukil diambil dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, Lailatul Qadri tis'atu ahrufin. Ini rumus-rumusnya Pak tadi. Rumus yang 7, bumi 7, ya. Ini yang kedua, bahwasanya tadi apa? Dia kalimat hiya, kalimat yang ke tuh, isyaratnya di situ ada. Yang ketiga ini apa ini? Lailatul Qadar, kalimat Lailatul Qadar itu ada berapa huruf? Tis'atu ahruf. 9 huruf. Laila, lam, ya. Lam, tak maluto. Berapa itu? 4. Alif, lam. Ya kan? 6. Qaf. Berapa itu? 7. Dal. Dal, ya. Qadar. Oh, 9 kan? 9. Lailatul Qadar hurufnya ada 9. Kemudian wa huwa madhkurun thalatha marrat. Kemudian kalimat Lailatul Qadar dalam surah Al-Qadar ini diulang berapa kali? 3 kali. Madhkur dia disebutkan dalam surah ini 3 kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. 9 huruf, 9 dikali 3. 2. 9 dari mana ya? Huruf. Jumlah huruf Lailatul Qadar ada 9. Kemudian diulang berapa kali kalimat Lailatul Qadar? 3. Maka 9 dikali 3 berapa? 20. Subhanallah. Ya. Ini rumus-rumusnya, ya, isyaratnya. Jadi tadi ingat tadi bukan cuma 27, bukan. Ini kita belajar ketika apa yang dimaksud dengan makna dari para ulama ketika mentafsirkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika setiap malam jaga. Bisa jadi itu Lailatul Qadar, ya. Tapi seandainya besok malam 27, nah, itu lebih kencengin lagi udah. Kencengin apanya? Tidurnya. Ngorokan lagi. Kencengin ibadahnya. Ya. Banyakin lah baca Qur'annya, tambahin dah selembar, zikirnya tambahin, ya. Tidurnya kurangin. Fatakunu al-jumlah 27. Maka dikali dari 9 dikali 3 sama dengan 20. Wa minha, di antaranya lagi yang menunjukkan
27 ini adalah Lailatul Qadar. Ya, lebih diharapkan terjadinya Lailatul Qadar. Maruya, apa yang diriwayatkan, annahu kana, dulu ada seseorang yang bernama Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As. Dia punya budak. Utsman bin Abil As punya budak. Kata budaknya apa? Faqala ya maulai, wahai tuanku, wahai sayyid, juragan gitu ya. Juragan panjangan gan gitu ya. Ini bukan bahasa chattingan, gan gitu. Juragan gitu. Tuan, innal bahra ya'zabu ma'uhu lailatan minasy-syahri. Jadi rupanya budaknya dia nggak tahu Lailatul Qadar. Pernah dia lagi ke laut, dicobain airnya tawar. Lah laut airnya gimana? Asin. Itu di antara ciri-ciri terjadi Lailatul Qadar. Pergilah ke laut itu. Cobain. Berangkat ke Anyar bareng-bareng. Tapi pengajian subuh nggak ada ngaji. Tiba mau ngetes air doang. Nih, kata budaknya apa? Sesungguhnya air di laut pernah satu malam dari 1 bulan rasanya tawar, kata budaknya. Dipolos, nggak tahu apa-apaan. Tuannya atau sayyidnya ini tahu. Oh, kata tuannya, qala idza kanat tilka lailah fa'lamni fa idza hiya sabi'ah wal 20. Kata tuannya, kata sayyidnya, kalau begitu besok bulan Ramadan, kalau kau dapati air laut itu tawar rasanya, kasih tahu aku saat itu juga. Jadi maghrib rasain dulu dah. Ya. Buru-buru kasih tahu aku, kenapa? Karena itu pasti malam 27 tadi. Ya. Nah, insyaallah. Kamu bukan ngapa-ngapain aja. Ya. Nonton, ya. Ini tafsir yang begitu luar biasa, banyak ya, isyarat-isyarat yang menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar itu lebih banyak diharapkan terjadinya pada malam 27. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Nah, itu ayat kedua, ya. Dan tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Ai ma ghayatu fadliha wa muntaha 'uluwi qadriha. Apa artinya tafsirnya? Artinya apa? Tahukah kamu apa puncak keistimewaan kelebihan daripada Lailatul Qadar ini? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Jadi bukan sekedar, jadi kalau bedanya tafsir sama terjemah, kalau terjemah kan singkatan. Apa nih? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah kamu? Kan gitu. Apakah Lailatul Qadar itu? Enggak. Kalau di tafsir itu maknanya apa? Apakah puncak keistimewaan dan keunggulan daripada Lailatul Qadar? Kelebihannya apa yang harus kau tahu? Wa muntaha 'uluwi qadriha, dan puncak daripada ketinggian kadarnya, ukurannya saking luar biasanya. Nah, tsumma bayyana Allahu fadlaha min thalathati awjuh. Maka Allah sebutkan keistimewaan daripada Lailatul Qadar dari 3, ya, min thalathati awjuh au arba'ah. Dari 3 alasan atau 4 alasan yang menunjukkan keistimewaan Lailatul Qadar. Makanya kita disuruh ambil di situ, ya. Biqaulihi ta'ala, dengan ucapan Allah. Nih, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, malam yang agung. Malam yang agung ukurannya itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya?
1000 bulan berapa? Wahiyya 83 sanah wa 4 ashhur. Ingatin 1000 bulan itu 83 tahun lebih 4 bulan. Ibadah yang dilakukan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada orang yang beribadah selama 83 tahun lebih 4 bulan. Salat yang dilakukan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada salat yang dilakukan pada selama 83 tahun. Itu maknanya kata ulama tafsir. Sedekah yang dilakukan pada Lailatul Qadar lebih baik, lebih besar pahalanya daripada sedekah yang dilakukan selama 83 tahun 4 bulan. Itu maknanya. Sekali kita keluarin. Subhanallah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ay anna al-ibadah fiha khairun min al-ibadah fi alfi syahr. Artinya apa? Ibadah yang dilakukan pada Lailatul Qadar lebih baik daripada ibadah yang dilakukan pada dalam masa waktu 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Yang di situ tidak ada Lailatul Qadar. Yang terakhir. Ya, karena masih panjang. Ya. Jadi dikit-dikit aja deh terakhir. Kenapa ada kalimat alfu syahr? Kan itu. Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada orang yang beribadah selama 1000 bulan.